Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 dengan anggota Adit Nabuasa, Anda Biaf, Arni Margarita Mone, Elda Lopis, Ivona Lydia Mendes, Novaldi Anin, Patricia Visita Inalajar, dan Wiwin Ujuwadu. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang statistik ancillary atau penyokong. Berikut ini adalah materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah definisi statistik ancillary. Yang kedua, contoh soal dari statistik ancillary. Dan yang ketiga, perbedaan statistik ancillary, statistik cukup minimal, dan statistik cukup lengkap. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari statistik ancillary. Nah, statistik yang distribusinya tidak bergantung pada parameter theta itu disebut dengan statistik ancillary. Nah, statistik ancillary sendiri tidak memuat informasi tentang parameter theta, tetapi bila digunakan dengan statistik lain, kadang-kadang statistik ancillary memuat informasi yang sangat berharga untuk melakukan inferensi atau peramalan informasi tentang theta. Ya, baik, selanjutnya contoh soal 1, statistik ancillary. Misalkan X1, X2, X3 sampai dengan Xn adalah observasi ID dari keluarga parlementer lokasi dengan CDF atau fungsi distribusi kumulatif. F dalam kurung X kurang theta, negatif tak terhingga, lebih kecil 0, lebih kecil tak terhingga, kita akan menunjukkan bahwa reg atau jelajah R sama dengan Xn kurang X1 adalah statistik ancillary. Selanjutnya untuk pembahasannya, mula-mula kita misalkan itu terdapat Z1, Z2 sampai Zm itu merupakan variabel acak dependen dari observasi untuk Fx. Jadi jika kita misalkan untuk theta, jika untuk theta sama dengan 0, maka kita dapat itu sama dengan Fx. Itu bersesuaian dengan theta sama dengan 0. Kemudian jika kita misalkan untuk X kurang theta itu sama dengan 0, X kurang theta itu sama dengan Z, maka kita akan dapat nilai dari X itu sama dengan Z di theta. Nah, untuk fungsinya dari fungsi X1 sampai dengan Xn, maka kita dapat X1 itu sama dengan Z1 ditambah theta, kemudian dan seterusnya sampai dengan Xn itu sama dengan Zn ditambah theta. Selanjutnya untuk kita akan mencari fungsi distributif kumulatif dari R. Nah, kita akan mencari fungsi distribusi kumulatif dari R theta, sehingga kita dapat peluang atau probabilitas dari theta itu R lebih kecil sama dengan R, jadi R besar lebih kecil sama dengan R kecil, di mana R besar ini merupakan range-nya, dan di sini untuk R kecilnya. Untuk P theta di sini artinya peluang atau probabilitas untuk theta dari fungsi distributif kumulatif ini. Kemudian kita lanjutkan pengerjaannya. Untuk peluang theta atau probabilitas theta itu sama dengan untuk R tadi kan didapat ini merupakan nilai maksimum dari Xn dikurang dengan di sini Xn dikurang X1 atau nilai maksimum dari X1 dikurang nilai minimum dari X1, karena dia merupakan fungsi berjalan dari X1 sampai dengan Xn. Kemudian untuk peluang selanjutnya untuk peluang theta-nya kita sudah misalkan tadi bahwa X1 itu sama dengan Z1 ditambah theta, sehingga kita mencarinya dengan untuk X1 tadi maksimum dari Z1 ditambah theta dikurang fungsi minimum
minimum dari x1 ditambah theta untuk lebih kecil sama dengan R. Nah, selanjutnya karena theta ini dia itu tidak berubah untuk fungsi maksimum dan minimum. Kan di sini apa ya? Yang kan fungsinya fungsi berjalan, sedangkan theta ini kan dia itu konstan begitu nilainya. Sehingga kita bisa keluarkan theta-nya dari maksimum dan minimumnya. Nanti yang berubah itu dia punya nilai Z1 dan maksimum dari Z1 dan minimum dari Z1, karena dia tuh berubah terus, dia dari Z1 sampai dengan Zn. Sedangkan untuk theta sendiri itu nilainya cuma theta saja. Sehingga kita bisa keluarkan theta-nya untuk peluang theta maksimum Zi dikurang minimum Zi, sehingga kita dapat theta kurang theta itu lebih kecil sama dengan R. Sehingga pada akhirnya kita dapat peluang theta itu sama dengan maksimum Z1 dikurang minimum Z1 lebih kecil sama dengan R. Oke, selanjutnya karena kita bisa lihat pada probabilitas atau peluang akhirnya itu tidak bergantung pada theta. Ini theta di sini artinya peluang theta untuk fungsi dia itu tidak memiliki nilai. Makanya ini cuma menggambarkan peluang theta saja. Peluang theta untuk maksimum Z1 dikurang minimum Z1 itu lebih kecil sama dengan R. Kita bisa lihat bahwa dia itu tidak bergantung pada theta. Dan juga karena kita bisa lihat bahwa Z1 sampai Zn itu nanti tidak bergantung pada theta juga. Jadi fungsi distributif kumulatif dari R itu tidak bergantung pada theta. Sehingga R yang merupakan range itu merupakan statistik ancillary. Selanjutnya contoh soal yang kedua untuk statistik ancillary, yaitu keluarga parameter skala juga mempunyai jenis statistik ancillary tertentu. Misalnya x1, x2, x3 sampai dengan xn adalah distribusi independen dan identik observasi dari keluarga parameter skala dengan fungsi densitas kumulatif fx sedemikian hingga r untuk r lebih besar 0. Maka setiap statistik yang bergantung pada sampel melalui n kurang 1, harga-harga x1 per xn sampai dengan xn kurang 1 per xn adalah statistik ancillary. Oke, selanjutnya penyelesaian dari soal di atas. Di sini misalkan adalah distribusi independen dari fx, dan karena di sini fungsi densitas kumulatif dari fx itu adalah per s, maka x per z sama dengan r, sehingga kita bisa tulis x sama dengan r dikali z. Ini kita ambil fungsi distribusi dari y1 hingga y hingga r sama dengan peluang dari r dikali x1 per xn lebih kecil dari y1 hingga xn kurang 1 per xn. Karena tadi kita sudah misalkan x-nya sama dengan r dikali z, maka di sini semua nilai x itu kita ganti dengan rz. Sehingga PR dikali rz1 per rzn lebih kecil dari y1 hingga rzn kurang 1 per rzn lebih kecil dari yn kurang 1. Nah, kita bisa lihat di sini semua bilang dan penyebutnya itu mengandung R, sehingga R dibagi R hasilnya itu 1, sehingga tersisa bentuknya adalah Y1 per Zn lebih kecil dari Y1 hingga Zn kurang 1 per Zn lebih kecil dari Y kurang 1. Karena Z bergantung pada R, sehingga distribusi dari X1 per Xn hingga Xn kurang 1 per Xn itu bebas dari R. Sehingga kita bisa mengatakan kalau ini merupakan bentuk dari statistik ancillary. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang statistik cukup dan statistik cukup minimal. Nah, teman-teman, untuk statistik cukup ini langsung dapat ditentukan dari fx1, x2, x3 sampai dengan xn sedemikian t yang bebas dari parameter theta dengan menggunakan rasio dari fx1, x2, x3 sampai dengan xn sedemikian t sama dengan f dikalikan x1, x2, x3 sampai dengan xn theta dibagi dengan g dikalikan t theta. Nah, selanjutnya untuk statistik cukup minimal kita harus menentukan batas parameter lain dulu.
agar distribusi bebas dari parameter theta dengan sebelumnya menentukan rasio fx theta dibagi dengan fy theta. Yaitu statistik cukup lengkap dari fungsi densitas yang ada akan diubah ke bentuk e theta gx sama dengan 0. Lalu statistik ancillary, statistik Sx yang didistribusikan tidak bergantung pada parameter theta, tidak seperti statistik cukup yang menggunakan rasio fx1, x2, x3 sampai xn theta per g t theta. Pada statistik ancillary langsung ditentukan atau dimanipulasi dari fungsi densitas yang ada agar bebas dari parameter theta. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih.